Oke guys, kali ini gue mau bahas HP compact Android yang kualitasnya paling super, namanya Samsung Galaxy S22. Let's go! Oke, Galaxy S22. Ini Galaxy S22 yang harganya paling murah dan ukurannya paling compact. Gue tertarik cobain HP ini karena gue udah mulai bosan pakai HP gede dan pengen balik lagi ke HP compact yang gampang dipakai dengan satu tangan. Selain compact, gue juga penasaran dengan daya tahan baterainya. Soalnya di video gue yang sebelumnya, gue sempat bilang kalau gue nggak yakin dengan daya tahan baterainya. Soalnya kapasitas baterainya ini kecil, udah masuk level yang mengkhawatirkan bahkan. Tapi kalau dari spek, HP ini ngebuat ekspektasi gue tuh melambung tinggi guys. Soalnya ini speknya udah bagus banget, bahkan bisa dibilang ini HP compact Android yang kualitasnya paling super untuk sekarang. Oke, setelah pakai HP ini sekitar 1 mingguan, bisa gue bilang ada beberapa alasan kenapa tadi gue bilang ini HP compact Android yang kualitasnya paling super untuk sekarang. Alasan yang pertama adalah karena kualitas bodinya udah super banget guys. Bahkan bisa gue bilang ini kualitasnya ada di atas rata-rata HP flagship Android yang lain. Kalau dari luar, sekilas tampilannya memang masih mirip dengan Galaxy S21, paling bedanya sekarang bodinya dibuat lebih flat, back covernya diganti ke kaca, dan finishingnya dibuat lebih halus dengan feel yang lebih mewah lagi. Jadi walaupun kelihatan mirip, feel premiumnya itu lebih terasa guys dibandingkan dengan Galaxy S21. Tapi yang seru ternyata ukuran bodinya itu agak nggak masuk akal ya. Soalnya HP ini beneran kecil banget, sampai-sampai ini lebih kecil dari flagship Android terkompact yang tahun lalu gua review. Tapi walaupun kecil, ternyata ukuran layarnya malah lebih besar guys. Entah gimana caranya mereka bisa masukin layar 6,1 inch di saat yang lain cuma bisa masukin layar 5,9 inch ke bodi sekecil ini. Dan menurut gue itu keren banget. Bodinya juga terasa kokoh banget dan fitur durability-nya juga meyakinkan guys. Soalnya selain udah punya sertifikasi anti air yaitu IP68, HP-nya juga dipasangin Victus Plus di kaca belakang dan juga di kaca depannya. Dan frame-nya juga ini yang terkuat sih untuk sekarang di Android ya, dia udah pakai aluminium frame soalnya. Dan itu semua ngebuat level durability-nya ada di atas Samsung Galaxy S21. Bahkan ini udah di atas rata-rata flagship Android lain karena sampai sekarang belum ada yang bisa gabungin 3 hal tadi di dalam satu HP. Jadi buat yang demen smartphone kecil, bisa gue bilang bodi Galaxy S22 ini beneran buat semangat. Soalnya ukurannya compact banget, punya layar yang besar, durability-nya tinggi, dan fitur-fitur mewahnya juga lengkap guys. Ini sih seru banget untuk HP compact. Terus alasan kedua ada dari kualitas layarnya guys. Soalnya selain speknya itu udah canggih, dia juga punya teknologi-teknologi yang menurut gue tuh penting banget untuk HP compact. Kalau dari ukuran dan panelnya, menurut gue kualitas HP ini udah mantep banget guys. Selama seminggu pakai, gue cukup nyaman dengan layarnya karena layarnya ternyata nggak terasa kekecilan buat gue yang sering pakai HP yang layarnya besar. Terus mode vividnya juga selalu kasih boostingan warna yang pas dan selalu bisa ngebuat warnanya jadi kelihatan lebih cantik. Ini enak banget sih kalau dipakai untuk seharian karena selain enak untuk dipakai satu tangan, dia juga masih asik untuk nonton-nonton. Apalagi dia juga punya dual speaker yang suaranya lebih bagus dari yang dulu-dulu. Tapi sebenarnya yang buat gue salut sama layarnya itu ada di refresh rate-nya guys. Soalnya selain dia udah punya refresh rate yang tinggi, 120 Hz, pengaturan refresh rate-nya juga sangat-sangat pintar. Gue bilang ini pintar soalnya pengaturan refresh rate-nya cepat banget, sesuai aplikasi, dan juga range perubahannya luas. Bahkan ini bisa rendah banget refresh rate-nya. Kalau di HP lain, biasanya perubahan refresh rate di HP itu bertahap ya guys ya, dan butuh waktu yang cenderung lama untuk capai ke refresh rate terendahnya. Tapi yang satu ini beda banget guys. Perubahan refresh rate-nya itu bener-bener instan. Baru kali ini gue lihat layar yang bisa pindah refresh rate dari 120 Hz ke 24 Hz dalam waktu kurang dari 1 detik. Ini perubahannya sangat-sangat cepat, sangat-sangat drastis, dan ngebuat layarnya jadi super efisien. Bagi gue ini teknologi yang jenius banget sih guys, soalnya dia bisa nekan konsumsi dayanya serendah mungkin, tetap bisa kasih tampilan yang smooth ketika dibutuhkan. Itu bisa ngebuat pemakaian baterainya jadi nggak sia-sia atau boros, dan itu penting banget untuk HP compact yang baterainya sekecil ini, karena ini kan seriusan kecil banget kapasitas baterainya, cuma 3 ribuan doang. Terus alasan ketiga kenapa HP ini super adalah dari prosesornya, soalnya HP ini udah pakai prosesor yang paling super untuk Android zaman sekarang. Tahun ini Galaxy S akhirnya dipasangin prosesor dari Qualcomm yang namanya Snapdragon 8 Gen 1. Ini prosesor terkuat yang sekarang ada di smartphone Android, dan bisa dibilang ini juga salah satu yang paling efisien karena arsitekturnya paling kecil di antara yang lain. Selama seminggu pakai, bisa gue bilang performanya memang mantap dan gue nggak ada masalah sama sekali, mulai dari Zoom meeting, foto-foto, streaming, sosmedan, bahkan gaming, semuanya berjalan lancar dan juga cepet dan smooth juga. Perbedaan dengan Galaxy S21 dan juga HP flagship Snapdragon yang lain adalah dia punya tingkat kestabilan yang lebih bagus. Tahun lalu kan ada banyak tuh beberapa HP yang fail untuk maksimalkan prosesor Snapdragon karena mereka terbentur di masalah overheat. Tapi yang satu ini bisa gue bilang berhasil, soalnya temperatur
temperatur bodinya masih tetap aman. Walaupun bodinya agak hangat ya kalau dipakai untuk kegiatan berat, tapi penurunan performanya tuh nggak banyak guys. Jadi ini masih enak lah kalau dipakai untuk main game gitu-gitu karena performanya nggak lompat-lompat atau ngedrop jauh. Tapi satu hal yang ngebuat Galaxy S22 ini gila adalah dari software update-nya. Soalnya kalau flagship Android lain software update-nya maksimal 3 tahun, HP ini udah dapat software update 4 tahun dan juga 5 tahun security update. Dan itu gokil banget guys, soalnya ini bahkan lebih lama dari HP Google sendiri yang update-nya itu paling maksimal cuma 4 tahun. Bagi gue itu salah satu hal yang layak banget untuk dipertimbangkan. Soalnya selain dari performanya yang memang udah kuat, HP ini bakalan tetap dapat support fitur-fitur baru selama 4 tahun ke depan. Dan itu bakalan ngebuat HP ini jadi salah satu HP yang menjanjikan untuk pemakaian jangka panjang. Oke, sekarang kita bahas baterainya. Di video gue yang kemarin, gue sempat bilang kalau gue nggak yakin dengan daya tahan baterai HP ini. Karena menurut gue ya, kalau baterai HP ini tuh terlalu kecil untuk ngimbangin prosesor dan juga layar sebagus itu. Pas gue lihat kapasitas baterainya cuma 3700 mAh, ekspektasi awal gue HP ini cuma berdapat SOT sekitar 2 jam dan kesulitan untuk bertahan selama seharian pakai. Tapi selama seminggu ini, gue bener-bener tes kemampuan baterainya. Karena nggak cuma gue doang yang penasaran. Ternyata kalian juga banyak yang penasaran dengan daya tahan baterai HP ini kalau dipakai untuk keseharian. Biasanya untuk tes daya tahan baterai smartphone flagship, gue selalu ngegas HP ini untuk full main game. Karena itu kegiatan yang bener-bener menguras baterai. Sebenarnya itu bukan tes yang cocok-cocok banget sih untuk tipe-tipe HP yang compact kayak gini. Tapi ternyata hasilnya buat kaget guys. Soalnya ternyata dia bisa bertahan selama 4 jam penuh. Ini bukan sekedar dibiarin running doang ya guys ya. Itu bener-bener gue pakai untuk main game sampai mata gue berair karena gue lupa ngidupin icon for pas main game 4 jam. Dan 4 jam itu luar biasa sih. Soalnya dengan kapasitas baterai sekecil ini, dia bisa ngimbangin flagship-flagship yang gue review selama beberapa bulan terakhir. Terus besokannya gue tes lagi dengan pemakaian yang realistis, yaitu dengan pemakaian sehari-hari. Kemarin gue cobain pakai HP ini tanpa wifi dan cuma ngandelin data seluler doang. Dan HP ini bisa bertahan selama 13 jam dengan waktu aktif yang besar, yaitu di kisaran 4,5 jam. Dan itu masih bisa dibuat 2 kali lebih awet lagi kalau baterai savernya diaktifkan dan juga connect ke wifi. Ini sih udah lumayan banget ternyata. Gue rasa HP ini beneran punya efisiensi yang luar biasa sih. Soalnya baterai sekecil ini masih bisa dibuat bertahan segitu lamanya. Iya memang nggak lama-lama banget sih kayak 2 hari pemakaian gitu. Tapi untuk HP compact yang performanya sekencang ini, menurut gue sih ini udah cukup banget lah kalau dipakai untuk keseharian. Bahkan dipakai tanpa wifi juga ini masih aman guys. Asal dari awal baterainya emang udah terisi penuh. Terus kameranya juga kena upgrade guys. Kalau Galaxy S yang dulu kamera utamanya 12 megapiksel, Galaxy S22 ini sekarang kamera utamanya 50 megapiksel. Kamera telefotonya udah diganti ke 3x optical zoom 10 megapiksel dan kamera 12 megapiksel ultra wide dengan kemampuan video sampai 8K 24 fps. Karena gue sering pakai Galaxy S21 untuk benchmark nge-review HP Android yang lain, bisa gue bilang perpindahan dari 12 megapiksel ke 50 megapiksel ini efeknya cukup terasa. Efek yang paling terasa menurut gue tuh ada di kondisi low light-nya ya guys ya. Kemarin gue coba take beberapa foto low light dan bisa gue bilang ini hasilnya lebih terang, lebih minim noise dan fokusnya juga lebih on point dibandingkan dengan Galaxy S21 di kondisi low light. Ini jauh lebih asik sih kalau dipakai foto-foto di kondisi gelap karena nggak perlu night mode aja hasilnya udah terang dan juga udah tajam. Terus night mode-nya sendiri beda sama HP yang kemarin gue review guys. Menurut gue hasil night mode di sini tuh jauh lebih realistis, hasilnya lebih tajam, noise-nya juga hilang tapi tetap punya level gelap yang pas. Nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap, jadi kesan malamnya itu nggak hilang gitu. Kalau di kondisi terang, hasilnya juga bagus. Dari segi ketajaman, bisa gue bilang ini nggak jauh beda dengan Galaxy S21. Tapi dari segi warna, Galaxy S22 lebih natural dibandingkan dengan Galaxy S21. Soalnya white balance-nya itu selalu on point, nggak kebiruan kayak Galaxy S21. Terus yang gue suka dari HP Samsung itu, hasil potretnya rapi banget guys. Dan mode AI-nya juga selalu kasih boostingan yang pas. Jadi hasil fotonya itu kelihatan lebih hidup, tapi kesan naturalnya tetap dapat karena nggak terlalu gonjreng. Skin tone-nya juga lebih bagus di mode AI, karena entah kenapa di mode normal, hasilnya agak kelihatan gelap. Gue sendiri selalu pakai mode ini setiap foto-foto karena hasilnya lebih ready aja gitu kalau mau langsung di-share atau diposting di sosmed. Overall sih dengan kamera 50 megapiksel ini, sekarang Galaxy S22 lebih asik dipakai untuk foto-foto karena sekarang dia nggak cuma kuat di kondisi terang doang, tapi di kondisi gelap juga hasilnya udah bisa dibanggakan. Kalau untuk video sendiri dia bisa record sampai resolusi 8K, tapi kali ini kita coba yang 4K 30 fps aja biar match dengan video ini. Kalau untuk fleksibilitasnya ini udah enak banget, soalnya dia bisa pindah-pindah antara kamera gitu, bisa wide, ultra wide dan lain-lain. Dan stabilannya juga lengkap guys, di sini ada AIS dan juga ada OIS. Kalau dibandingkan dengan Galaxy S21 sih, improvement terbesarnya ada di video low light guys. Bisa dilihat ini hasilnya lebih tajam dan warnanya juga lebih bagus karena Galaxy S21 ini agak kebiruan warnanya.
Terus untuk perekaman 8K juga lebih luas. Ini focal length-nya udah 22 mm, sedangkan yang S21 itu setahu gue 29 mm, jadi nggak terlalu ngezoom banget. Dan untuk kamera depannya sendiri, dia bisa record sampai 4K 60 fps, tapi kali ini kita coba yang portrait video aja biar kayak ada blur-blur gimana gitu. Dan untuk kestabilan juga masih aman guys, tadi gue coba jalan-jalan di luar dengan 4K 30 fps dan ternyata kestabilannya masih aman banget, masih stabil. Menurut kalian gimana nih guys, hasil video dari Samsung Galaxy S22? Apakah bagus atau biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk harganya sendiri, Galaxy S22 ini harganya lebih murah dibandingkan dengan harga launching Galaxy S21. Dia punya dua versi, ada storage 128GB dan juga 256GB dengan harga mulai dari 11,99 juta. Dan bisa dibilang ini yang paling murah dari semua Galaxy S22 series. Gue rasa dengan harga segitu, Galaxy S21 ini jadi terasa super banget. Soalnya bodinya mantep, layarnya juga cakep, dan juga prosesornya dari seri terkuat, dan kameranya juga asik dipakai untuk kondisi gelap atau kondisi terang. Tapi yang ngebuat HP ini super sebenarnya ada di ukurannya. Nyari smartphone compact di Android itu bisa dibilang nggak mudah guys. Sedangkan Galaxy S21 ini, dia bawa semua teknologi paling canggih yang ada sekarang ke bodi sekecil dan berjalan lancar semua. Dan dengan semua yang dibawa, menurut gue HP ini cocok banget untuk disebut sebagai HP compact Android terbaik. Dan gue sangat rekomendasiin ini untuk orang-orang yang cari HP kecil tapi tetap powerful dan juga mewah. Jadi ya, mungkin segitu aja sedikit sharing-sharing gue tentang Samsung Galaxy S22. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol gadget-gadget lagi di video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.